Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa PMMI TV yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir kembali di tempat yang indah dalam suasana studio yang begitu luar biasa bersama Bandit alias Bang Adit. Nah, hari ini podcast dakwah PMMI TV akan menghadirkan sosok luar biasa, ngobrol-ngobrol kita hal ini tentang perempuan yang di sebelah saya, wanita di sebelah saya, sosok super power. Kita akan ngomongin tentang perempuan. Sosok perempuan yang super power tuh kayak apa? Nah, ini bintang tamu kita telah ada di sebelah kita, Ustazah Vidya. Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi. Masya Allah, saya kalau ngeliat Ustazah jadi ingat yang bertanya dong gitu. Kayak mama. Kalau ini Umi. Iya. Nah, Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Mana Ustaz Adit kabarnya? Kalau saya sendiri tetap sehat, insya Allah afiat juga, dan mudah-mudahan makin ganteng lah ya, mudah-mudahan. Walaupun di sebelah sana ada yang ketawa, kayaknya mudah-mudahan tetap kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustazah, gimana perjalanan ke studio? Gimana nih? Alhamdulillah, segala sesuatu memang harus kita syukuri, kita nikmati. Jadi mau macet, ya, atau mau hujan, mau becek, gitu. Kata siapa itu yang bicara gitu? Dan nggak ada ojek, gitu. Mantan saya. Oh, mantan ya? Iya. Saya nggak nyangka bisa dulu seperti itu. Dia bos saya. Oh. Jadi mantan juragan. Mantan majikan. Iya, cinta Lauren. Ya oke. Ustazah, ya. Ini dari Cilincing, hujan nggak tadi? Pasti hujan. Cilincing ya? Harus hujan. Di pinggiran Jakarta Utara ya? Enggak dong. Kita itu perumahan mewah di sana. Perumahan mewah. Banyak kontainernya ya? Perumahan mewah, mepet sawah ya. Iya. Kebetulan hari ini podcastnya orang Cilincing dua-duanya. Yang jadi bintang tamu orang Cilincing, yang bawa acara juga orang Cilincing. Yang penting bisa ketawa. Oke pemirsa, pemirsa PMMI TV yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita pengen ngobrolin tentang tema kita tentang sosok wanita super power. Masya Allah. Tadi saya udah kebayang ketika kita nyebut judul ini, kita akan kebayang tentang Wonder Woman, kebayang tentang Catwoman, kebayang juga kalau di Indonesia ada pahlawan-pahlawan juga banyak tuh, Kartini banyak dan lain-lain. Nah, ini hakikat wanita super menurut Ustazah tuh kayak apa? Silakan Ustazah. Baik. Kalau bicara tentang sosok seorang wanita, kita nggak usah bicara terlalu jauh. Kita lihat ibu kita. Ibu ya. Sosok seorang wanita yang paling dekat dengan kita. Beliau adalah seorang pahlawan, betul. Ya, seorang panutan, betul. Seorang pejuang. Dan kalau kita mau mencurahkan atau kita mau mengagungkan sebuah kehebatan, adanya adalah pada ibu kita. Ibu kita, Masya Allah. Ya. Jadi kalau ngomong masalah ibu nih, saya jadi teringat nih. Ibu berarti menghasilkan anak. Nah, Ustazah punya anak berapa? Alhamdulillah, anak saya ada 10. Serius? Bener? Anak saya ada 10. Bener, 10? Iya. 10? Kandung? 7 kandung, 3 anak angkat saya. Tapi kandung jadinya. Masya Allah. Karena baik itu anak angkat ataupun anak kandung, pada hakikatnya adalah anak. Kandung 7 tapi 7. Ya? Itu usia yang paling besar sama yang paling kecil berapa tuh? Yang usia paling besar sekarang ini 29 tahun, yang terkecil adalah 3 tahun setengah. 29 tahun sampai yang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, luar biasa. 10 anak seorang ibu. Nah, ini filosofi yang luar biasa. Kenapa? Hebatnya karena satu perempuan wanita luar biasa bisa merawat 10 anak. Nah, ini yang disebut perempuan super ya. Jadi itu juga ya kali. Ya, kalau kita bisa melihat, biasanya umumnya nih, kita kan tinggal di daerah-daerah perumahan mewah. Iya, proletar lah itu daerah-daerah borjuis. Banyak juga yang bilang kaum marginal, ya, seperti itu. Ekstrim. Saya udah ngangkat loh masalahnya. Kenapa dibilang marginal? Jangan. Karena kan saya orangnya terlalu jujur. Terlalu jujur gitu. Orang berpikir untuk sekarang ini untuk makan aja susah gitu kan. Betul. Sekolah mahal lu bro, pakai lu bro gitu kan. Mahal sih sekolah hari gini gitu. Anak satu aja kita mau ngempanin apa ini masih bingung. Betul. Bapaknya kadang inget kadang enggak, ada keluar deh kita Betawinya ya kan. Nah, itu pasti begitu. Terus pasti keluar. Jangan sampai kita panggil Kak Dede nih. Tapi kalau andanya setiap wanita
setiap ibu bisa mengerti atau mengambil sebuah hikmah daripada hadirnya seorang anak. Lihat di sini, garis bawahi di sini adalah siapa yang menitipkan itu. Berani nggak dia masih celotot, ya? Betul. Berani nggak masih anak soleh? Biasanya dibalik nih, gitu. Berani nggak dia panggil dengan sebutan itu, lo ada kanguru, ya, ada elang, gitu-gitu deh, paham deh Ustaz Adit, gitu. Kalau dia tahu siapa yang nitipin, dia paham, dia ngerti. Betul. Ya, kagak usah jauh-jauh Ustaz. Kalau yang nitipin bos kita aja, majikan kita aja, itu anak. Kalau kagak ditimang-timang, moalnya. Betul. Seperti itu. Nah, andai kata setiap seorang ibu dia bisa memahami hikmah dari hadirnya sebuah karunia. Betul. Ya. Pastinya itu menjadi sebuah ladang. Betul. Jadi quotes yang bisa kita dapat nih dari obrolan kita sedikit ini berarti lihatlah siapa yang memberikan segala sesuatunya, makanya tidak ada celah kita untuk mencela. Betul. Ini Mas Adit nih, misalkan di luar sana orang terlalu jujur bilang Mas Adit kurang ganteng. Bini saya aja yang bilang saya ganteng, saya emang. Iya kan? Tapi kalau yang di luar sana melihat siapa yang menciptakan Mas Adit, berani nggak dia masih ngatain tuh? Itu si Adit katanya ganteng banget jadi orang gitu, makannya banyak, malah kalau nanamu katanya ngopi nggak cukup 2 gelas. Betul. Ya kan? Pakai diomong. Nah itu dia. Nggak mungkin dia berani berkata seperti itu. Betul. Ya? Jadi segala sesuatu yang hadir, wanita dimanapun berada, gunakan hatimu ini untuk roh kita. Masya Allah. Berarti yang menjadi sumber kekuatan seorang ibu dalam mendidik, dalam mengasuh, dalam menjaga, dalam memelihara keluarga biar utuh itu karena dia sadar betul bahwasannya ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Masya Allah. Ya, luar biasa nih ya. Suami kita. Maaf ya ibu-ibu. Ini punya gue loh. Itu ada janda. Kayaknya gatal-gatal gitu kan. Dia nggak tahu tuh janda kagak punya air kali pengen mandi. Betul. Ya kan Mas Adit? Padahal itu laki bukan punya kita. Kita cuma dititipin. Itu laki. Ya kan? Nah, karena kita merasa ini gue loh, ini punya gue loh, ini punya gue loh. Jadi semaunya. Betul. Padahal itu laki ditinggalin aja sama ruhnya sebentaran, masih mau nggak dia bilang cinta tuh sama laki? Masih mau nggak masuk lubang kubur tuh laki? Lah iya ya kan? Nah kalau tahu itu laki kita dititipin sama siapanya, ya kan? Siapa yang punya tuh laki kita, gitu kan? Itu laki pasti dikudang-kudang terus. Masya Allah. Bila perlu makan kagak usah pakai mangap, kita yang mangapin, kita yang masukin. Bila perlu itu laki lagi tidur tapi perutnya kenyang. Coba itu. Kunci seorang wanita untuk cari surga gampang. Betul. Kunci untuk perempuan dapat surga tuh gampang banget kata Ustazah. Apa tuh yang paling garis besarnya yang tadi dibilang sama suami itu mesti apa? Yang pasti segala sesuatunya kita melihat sumbernya. Ini apapun itu, ya. Lihat sumbernya. Dari mana ini sumbernya? Betul. Kalau sumbernya ini datang dari pemilik dari setiap jiwa, setiap diri, masih berani nggak kita Masya Allah berkata sesuatu yang tidak pantas pada tempatnya? Masya Allah. Suami, ya mak hari ini gue cuma dapat 5.000. Jangan lihat 5.000-nya, ya kan? Lihat perjuangan suami. Kita di rumah mendapatkan pahala. Kalau katanya orang zaman dulu tuh, betul. Kalau kita bilang mah kebaikan, catatan rapi tuh. Ingat kita lagi pada nyatet nih di kain kafan kita. Masya Allah. Ya, nah, lihat jangan 5.000-nya, lihat perjuangan suaminya. Masya Allah. Itu. Kalau seandainya setiap perempuan, setiap istri, setiap ibu berpikir kayak gini, Insya Allah aman. Karena tiangnya negara, tiangnya sebuah kehebatan bangsa ini perempuan. Kalau perempuannya berpikir seperti itu, berlandaskan syariat, berlandaskan apa yang diajarkan oleh sunnah, Insya Allah dari yang Ustazah bilang. Nah Ustazah ngomong-ngomong kayaknya tenggorokan kering, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Silakan. Diminum dulu. Iya. Jangan lupa baca Bismillah. Saya harus bilang ya. Iya, mau dibaca dalam hati, mau dijahar nggak apa-apa. Oh gitu. Apa saya harus teriak sambil baca? Boleh. Baiknya gimana? Nggak usah diminum deh kalau kayak gitu. Silakan. Ustazah ngomong-ngomong ini bikin tadi Pak Armen. Gitu. Luar biasa. Tapi ngaduknya pakai jari atau pakai sendok? Kayaknya sih tadi pakai sendok bekas orang makan. Oh gitu. Iya.
Tapi agak-agak legit sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak Mas Adit dulu deh minum deh. silakan saja, luar biasa. Silakan ini udah berkeringat lah tuh. Nah, gitu ya. Biasanya kayaknya kalau nungguin nggak diminum. Kayaknya kalau dilihat mah agak dingin nih. Iya. Coba dicobain dulu deh. Ini sama bentuknya ya. Kalau ini diminumnya pelan-pelan, jangan langsung ini, soalnya suka keselak gitu. Soalnya ada es batunya. Iya gitu. Silakan. Keselak ya. Silakan. Saya sabar sih orangnya, sabar iya. banget gitu. Silakan. Ayo. Kalau mau ngomong sekarang aja lagi. Oh iya, tadi saya bilang kalau masalah untuk minum baca Bismillah dulu. Pakai tangan kanan. Oh gitu. Nanti ngajarin. Oh gitu. Iya. Kalau nggak pakai tangan kanan jadinya? Setan. Oh setan. Iya. Ini kapan minumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya air. Betul, dan warnanya rada-rada kemerahan. Terus ini kenapa cuma dibilang teh manis? Karena abis minum teh, si teteh ngeliat ini kasihan loh. Kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena dalam teh manis ini, ya bukan cuma ada teh, dan yang manis itu kan cenderung kayak saya nih. Iya. Sabar ya. Ada gula. Kenapa airnya nggak disebut? Nah itu. Ya kan? Coba terus filosofinya kenapa ini es batunya nggak disebut? Betul. Ya kan? Betul. Terus kenapa ini cangkirnya nggak dibawa-bawa namanya? Betul. Kalau dia nggak pakai cangkir, ini ampar-amparan kita kumpulin, Ustaz. Iya. Bagaimana kita minum yang nguyupnya? Betul, iya luar biasa. Ustaznya kasih filosofinya dong. Ini hari ini saya kedatangan kebetulan ahli filosofi. Jadi apa yang ada dibahas? Ini loh hebatnya luar biasa. Luar biasa, silakan. Kadang-kadang kita suka berlebihan. Iya, kadang-kadang. Padahal saya juga sebenarnya nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Oke, Ustazah baik, luar biasa nih. Silakan diminum dulu kalau mau. Nanti saya dapat bilnya biasanya double. Minimal begitu lah. Tenang aja, Pak Arwen kok orang baik ya. Oke, Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Nih Ustazah tadi udah ngomong, untuk mendapatkan surga itu buat seorang istri tuh gampang. Dia sadar betul ketaatan terhadap tempatnya sang pencipta menciptakan, artinya betul, suami. Nah sekarang nih, ini fenomena yang perlu dijawab juga. Di mana nggak semua orang berpikir seperti Ustazah. Dan ini fenomena yang mungkin nggak semua orang pun suka. Seorang perempuan lah ya khusus. Wah pasti. Saya pulang dari sini kayaknya di demo. Mungkin, tapi bagus lah kalau itu. Oke, saya mau nanya tentang fenomena poligami. Ustazah nih pertanyaan saya, Ustazah setuju nggak sama poligami? Sebentar, merasa ada yang merinding nggak? Nggak tahu dah. Kalau ya nggak tahu. Karena biasanya kalau kita bicara poligami itu angkernya lebih daripada ngelihat pohon beringin. Iya, yang jadi permasalahan gini, kalau ini videonya bagus saya akan kasih istri saya untuk nonton gitu. Gitu. Nanti besok saya disamperin nih. Oh enggak. Satu kelurahan loh Ustaz. Istri saya baik, tenang aja. Begini, kalau Ustazah setuju nggak tentang poligami? Ya kalau kita bicara poligami itu memang ini bicara sesuatu yang kontroversi. Tapi kalau saya pribadi sendiri, berani nggak sih? Hello Vidya Sutrisno, kamu menolak ayat firman. Itu aja udah simpel. Itu ya. Iya dong. Ada kan di surat cinta dari Allah tentang poligami syariatnya. Terus? Cuma saya sendiri sebagai seorang laki-laki ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap. Ini apalagi perempuan, makanya saya tanya, kenapa Ustazah berlandaskan Quran? Oke lah, berlandaskan Quran. Kenapa Ustazah setuju atau berpendapat ya poligami sah-sah aja? Sedangkan Ustazah ini perempuan loh. Sedangkan menurut sebagian orang banyak, ketika berpoligami, maaf yang dirugikan itu perempuan. Kok Ustazah bisa berpikir seperti itu? Siapa bilang dirugikan perempuan? Saya marah loh ini. Saya marah. Lihat dong wajah saya. Saya lagi marah. Kelihatan. Siapa bilang itu sebuah kerugian besar buat seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri? Kalau notabene yang dilihat itu hanya dunia. Masya Allah. Memang dalam poligami itu tidak ada nilai-nilai pembelajaran. Sekarang mau ditanya, lu hidup mau main aman apa kagak nih? Kalau mau main aman, iya sih dapat nilai. Berapa nilai? Satu juga sebuah nilai. Betul. Iya kan? Betul. Kualitas orang manusia dilihatnya dari apa? Bagaimana dia bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran hidup. Betul. Dan ada perubahan pada dirinya. Betul. Ada bab sabar, ya kan? Betul. Ada bab ikhlas, bab tawakal, ya kan? Terus juga bisa menjadi sebuah contoh. Itu surga luar biasa. Saya sendiri yang bertanya nih, kikuk sendiri kamu dengan soal poligami. Karena gini saja, banyak pendapat yang sampai hari ini pun saya jujur aja, banyak perempuan yang emang nggak setuju. Makanya saya jujur aja,
Ini karena tuntutan profesi saya bertanya tentang tadi, dan kebetulan Ustazah adalah orang yang kebetulan setuju, artinya paham dan mengikuti apa kata perintah Quran tentang bolehlah laki-laki menikah lebih dari 1, 2, 3 silakan. Nah, apa yang menjadi kriteria buat Ustazah nih? Kalau saya minta pendapat pandangan Ustazah khusus, apa pandangan Ustazah sehingga memperbolehkan laki-laki itu mesti kayak apa nih kalau mau nikah lebih dari 1 itu mesti apa? Ini pertanyaan yang sangat menantang. Saya sendiri mendengarnya jadinya gimana gitu. Tapi ini pertanyaan yang baik sekali. Seorang laki-laki memang ini benar ada pada syariat kita. Tapi jangan itu dijadikan sebuah landasan, ya kan? Betul. Sebuah landasan, gue nikah lagi karena kan memang tidak ada larangan, gitu kan? Tanyakan pada dirimu. Tanyakan pada dirimu, Mas Adit. Ada lagunya tuh judulnya kayak ya. Lagunya siapa tuh? Evi suka isi kalau salah. Oh iya, saya tahu judulnya gula-gula kayak gitu. Itu kalau enggak ya tadi, mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Ya kan? Tanpa kau hidangkan, tanpa kau suguhkan. Baik pemirsa, saat ini sedang Oke, lanjut saja. Ya, jadi seorang suami pun yang ingin melakukan sebuah poligami, dia pertama harus punya keilmuan. Pasti. Nih buat laki-laki nih. Jangan main asal seruduk, hancur. Rencananya mau menjalankan sebuah syariat. Yang ada bukannya muamalah, bukannya malah kebaikan. Sebaliknya. Kiamat dunia. Yang kedua adalah pemahaman. Ya. Yang ketiga, dia harus bisa menjalankan. Tanyakan semua pada dirinya. Sudah ada kemampuan gak ke arah sana? Jangan sampai yang 1, 2, 3, 4 hanya coba kebagian di bagian kamar. Sementara tugas kewajiban seorang suami luar biasa tanggung jawabnya. Betul. Ya kan? Bagaimana dia bisa menciptakan ini Mas Adit permaisuri gitu kan, kayak bidadari surga gitu kan. Bukan cuma hanya ditemukan nanti di surga yang sesungguhnya, tapi bagaimana dia bisa menciptakan surga kecil dalam rumah tangganya. Masya Allah, berarti nih poinnya luar biasa pemirsa. Poinnya nih kalau untuk laki-laki jangan sembarang cuma pikiran karena nafsu, pengen berbagian kamar 1, kamar 2, enggak. Tapi harus ada syarat-syarat. Tadi saya juga lupa saya kamar berapa ya. Nah itu, mohon maaf izin. Mohon maaf, Ustazah ada nomor kamar. Saya hampir lupa karena nomor kamar anak saya banyak. Enggak, yang saya bertanya, Ustazah memang ada kamar. Artinya gini, mohon maaf gitu. Memang suaminya Ustazah, istrinya lebih dari 1, artinya atau nanti kalau saya buka di sini yang ngelamar banyak. Nanti Mas Adit langsung masukin proposal. Saya kan nggak enak. Gua lah, saya milih-milih juga. Nggak, kita bercanda. Tapi pada intinya saya tidak menolak poligami. Hanya saja untuk wanitanya juga dia memang harus punya keilmuan, pemahamannya, kesadarannya dan tujuan hidupnya, ya. Dan jangan dipakai datu perasaannya. Pakai perasaannya hanya kepada Allah. Itu yang paling penting. Ini poin yang bisa kita dapatkan. Hatinya gunakan hanya untuk Allah. Ini luar biasa. Ini quotes luar biasa buat para suami. Itu kalau mau kawin nyoba-nyoba lebih dari 1, itu poin yang luar biasa Ustazah. Oke. Pemirsa, mungkin ada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang mungkin hari ini menjadi seorang ibu atau ibu-ibu muda, ya mungkin dari obrolan tadi mewakili perasaannya, atau ada obrolan yang mungkin tadi menjadi gretes buat teman-teman semua yang pengen punya teman curhat, yang pengen punya teman ngobrol. Silakan, kita nih untuk Ustazah bisa mungkin teman-teman dibantu sharing, karena jujur banyak yang gagal rumah tangga itu karena nggak ada teman sharing. Ketika rumah tangga itu menghadapi sebuah ujian, nggak ada teman sharing. Silakan teman-teman yang mau sharing sama Ustazah bisa lewat WhatsApp beliau di nomor berapa Ustazah? 0812 329787 dengan Umi Vidya Sutrisno. Oke, diulangin sekali lagi nomor handphone Ustazah, WhatsApp Ustazah 0812 9787 dengan Umi Vidya Sutrisno. Ayo kita berbagi, kita saling memberikan manfaat. Saya juga banyak pastinya bisa belajar dari pemirsa. Masya Allah, luar biasa. Demikian nih obrolan kita, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan jangan lupa juga buat sahabat-sahabat, teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun, di mobil, di motor, yang lagi buka YouTube, jangan lupa subscribe PMMI TV. Dan jangan lupa juga teman-teman yang punya Instagram, follow, ikuti Instagram kita PMMI TV.
Buat teman-teman juga yang mungkin punya Facebook, punya fanpage, ikuti fanpage kita, Facebook kita di PMMI TV. Dan terakhir jangan lupa juga teman-teman yang punya Twitter juga bisa ikuti kita, follow kita, mention kita di PMMI TV. Semua sosial media judulnya sama, PMMI TV. Semuanya silakan, yang teman-teman mau punya pertanyaan akan kami jawab lewat forum-forum PMMI TV. Insya Allah berkah dan manfaat. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah sehat, suaminya sehat, anak-anaknya sehat, soleh-solehah, dan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah wal maunah dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih pemirsa, mohon maaf lahir batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.